Shalom, selamat pagi Bapak Saudara. Hari ini kita akan belajar bersama-sama melanjutkan dari seri pembahasan kita dalam kitab Hakim-Hakim. Selama 3 minggu kita sudah membahas satu kisah tentang Gideon. Nah, hari ini kita akan belajar satu teks yang akan kita sama-sama pelajari dalam Hakim-Hakim. Pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 6. Kita akan membaca bergantian Bapak Saudara. Saya akan membaca ayat 1, lalu Bapak Saudara membaca ayat 2. Kita bergantian sampai selesai di ayat yang ke-6. Yang sudah ketemu katakan amin. Saya akan membaca dari ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Abimelek bin Yerubbaal pergi ke Sikem kepada saudara-saudara ibunya dan berkata kepada mereka kepada seluruh kaum dari pihak keluarga ibunya. Ayat ketiga, lalu saudara-saudara ibunya mengatakan hal ihwalnya kepada seluruh warga kota Sikem. Maka condonglah hati orang-orang itu untuk mengikuti Abimelek. Sebab kata mereka, memang ia saudara kita. Ayat 5, ia pergi ke rumah ayahnya di Ofra, lalu membunuh saudara-saudaranya, anak-anak Yerubbaal 70 orang di atas satu batu. Tetapi Yotam, anak bungsu Yerubbaal, tinggal hidup karena ia menyembunyikan diri. Amin. Ya. Nah, Bapak Saudara, di dalam 6 ayat ini kita akan melihat bagaimana hal yang sebelumnya kita dapati dalam 8 pasal, entah kenapa di pasal ini akan berubah dan kita akan mendapati bersama-sama bagaimana kita bisa melihat ada satu frase atau satu kata yang saya wakilkan dalam pembacaan kita kali ini adalah musuh dalam selimut. Kita akan melihat bagaimana musuh yang hadir, penindasan yang datang bukan dari luar tetapi dari dalam. Maka mari kita memperhatikan pembacaan kita dari ayat 1 sampai yang ke-6. Perhatikan apa yang dijelaskan dari teks ini. Di ayat 1 mengatakan adapun Abimelek bin Yerubbaal. Jadi kalau kita melihat di dalam pasal 8 kemarin, Yerubbaal itu siapa? Yerubbaal? Gideon, dengan nama yang sedikit diubah mendekati dengan agama pagan pada waktu itu. Ini menjelaskan bahwa Gideon yang sudah berubah, Gideon yang sudah bergeser. Kalau kita mendapati dalam 3 kisah tadi, kita melihat bahwa Gideon itu awal hidupnya dimulai dengan sangat baik. Tuhan berjanji kepadanya untuk menyertai dia. Dan Gideon merasakan sendiri penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Dia yang seorang penakut bukan siapa-siapa. Tuhan memakai Gideon dengan luar biasa. Tapi juga Tuhan berkali-kali mengingatkan Gideon bahwa semua prestasi, semua kemenangan, semua yang kamu alami Gideon itu bukan karenamu. Tapi hanya bisa terjadi oleh anugerah Tuhan. Tetapi sayangnya di dalam kisah yang ketiga kita melihat bahwa Gideon sepertinya melupakan itu semua. Dia menganggap semua kemenangannya, keberhasilannya adalah usaha pribadinya. Dia ingin mempertahankan apa yang dia capai, dia ingin menjaga semua apa yang dia raih, lalu dia marah ketika dia tidak dihargai dan hatinya bergeser, tidak memuliakan Tuhan. Nah, dosa dari Gideon ini tidak berhenti dengan kematiannya. Dosa dari Gideon ini berlanjut pada keturunan berikutnya. Perhatikan mengapa Abimelek ini disebutkan di ayat 1. Mari kita mundur dari konteks Hakim-Hakim pasal 8 ayat ke-30 dan 31. Saya tampilkan di depan untuk kita bisa sama-sama mencermatinya atau membaca di depan. Gideon mempunyai 70 anak laki-laki, semuanya anak kandungnya, sebab ia beristri banyak. 31, juga gundiknya yang tinggal di Sikem melahirkan seorang anak laki-laki baginya, lalu ia memberikan nama Abimelek. Abimelek inilah yang dijelaskan di ayat 1 pasal 8 tadi. Bahwa Abimelek adalah putra dari Gundi. Gundi ini mungkin secara sederhana kita bisa maknai dengan istri yang tidak sah dari Gideon.
yang tinggal di Sikem. Gideon ini punya banyak istri. Mungkin saja di teks ini kita tidak diberikan informasi yang cukup akurat untuk menjelaskan bahwa apakah benar hanya 70, apakah gundiknya cuma satu, melihat pergeseran hatinya dan kejatuhannya. Bisa jadi dia punya banyak istri dan gundik yang lebih banyak yang tidak dicatat dalam Alkitab. Dan bisa jadi anaknya bukan hanya sekedar 70 bahkan lebih. Tapi ayat 1 tadi menjelaskan bahwa ada seseorang bernama Abimelek. Abimelek adalah putra dari gundik Gideon. Jika boleh kita membayangkan sekali lagi, kondisi dari keluarga Gideon adalah begini. Ada seorang bapak punya anak jumlahnya 70 orang. Bisakah bapak itu mencermati nama-nama 70 orang anaknya ini? Bisa jadi gampang untuk lupa. Siapa ya anak ini? Kok tiba-tiba datang anak kecil ke rumahku, siapa ya? Bisa jadi Gideon ini adalah bapak yang mungkin tidak terlalu detail dalam memperhatikan anaknya. Karena anaknya cukup banyak, istrinya juga banyak, mungkin gundiknya juga banyak. Jadi keluarga dari Gideon ini adalah keluarga yang terjadi akibat dari dosa Gideon. Konsekuensi atas apa yang dihidupi oleh Gideon, dia bergeser dari hidupnya yang cinta kepada Tuhan, tapi akhir dari hidupnya sungguh tragis, dia sangat tidak mencintai Tuhan. Dan di ayat 1 kita melihat bagaimana seorang Abimelek ini dijelaskan. Abimelek bin Yerubbaal, dia pergi ke Sikem. Kenapa dia harus pergi ke Sikem? Di ayat 33 pasal sebelumnya Gideon ini mati. Nah, ibarat cerita kolosal, bagi kita yang baca cerita kolosal, film kolosal, cerita tentang kerajaan, kita pasti paham kalau sebuah kerajaan, sebuah tahta di zaman dulu, kalau pemimpinnya mati, rajanya mati, siapa yang mewarisi? Anaknya. Bayangkan Gideon ini punya 70 anak. Jadi di waktu itu barangkali kemungkinan pada waktu Gideon mati 70 orang anak ini sedang gonjang-ganjing siapa yang bisa mewarisi tahta dari almarhum papa saya. Dan barangkali kita bisa melihat bahwa kehidupan dari Abimelek juga hal yang sama, bahwa dia juga ingin memperebutkan. Meskipun aku tahu ibuku adalah gundik dari Gideon papaku, tapi aku pengen mewarisi tahta tersebut. Sehingga di ayat tadi kita melihat bahwa Abimelek pergi ke satu kota dari ibunya bernama kota Sikem. Di kota Sikem itulah kita bisa melihat bahwa ternyata Abimelek ini sedang melakukan sebuah siasat yang licik, siasat yang egois. Dia datang ke kota Sikem, perhatikan apa yang dikatakan di ayat 2. Tolong katakan kepada seluruh warga kota Sikem, manakah yang lebih baik bagimu, 70 orang memerintah kamu, yaitu semua anak Yerubbaal, yaitu anak Gideon, atau satu orang. Dan ingat juga bahwa aku darah dagingmu. Jika boleh memparafrase dari kata ini atau kalimat ini, izinkan saya memparafrase dari ayat ini. Abimelek datang ke kota Sikem dan bertemu dengan saudara-saudaranya dari ibunya, dan dia mau nitipkan pesan begini. Hai orang-orang Sikem, namaku Abimelek, ibuku orang Sikem, aku ini Akamsi, anak kampung sini, bukan orang luar. Aku datang bukan untuk nakut-nakuti kalian, tapi mari tolong coba bayangkan, kira-kira lebih enak mana? Kamu diperintah oleh 70 orang atau diperintah oleh satu orang? Bukankah lebih baik kita diperintah oleh satu orang saja? Bayangkan kalau ada 7 orang pemimpin, bayangkan ribetnya kota Sikem ini. Kalau ada masalah selalu rapat pimpinan, selalu lama, ribet, dan kayaknya nggak bisa solutif. Bukankah jauh lebih baik kalau pemimpin kota ini, pemimpin kota Sikem ini hanya satu orang saja, dan satu orang itu adalah aku. Aku ini saudaramu. Ketika Abimelek datang ke Sikem, menitipkan pesan ini untuk disebarkan ke seluruh kota Sikem, dan seluruh kota Sikem sepakat bahwa sepertinya
benar apa yang dikatakan oleh Abimelek ini. Daripada kota kita, daerah kita dipimpin oleh 70 orang, betapa ribetnya pemerintahan itu. Lebih baik satu orang kan. Lagi pula Abimelek kan bukan orang lain. Dia kan ibunya orang Sikem. Dia anak kampung sini, bukan orang luar. Sama seperti kita, satu ras, satu darah, satu keturunan. Dia bukan orang lain. Lebih baik dipimpin oleh Abimelek. Dan perhatikan ayat yang ketiga. Lalu saudara-saudara ibunya mengatakan hal ihwalnya kepada seluruh warga kota Sikem, maka condonglah hati orang-orang itu untuk mengikuti Abimelek, sebab kata mereka, memang ia saudara kita. Mereka setuju semua dengan narasi yang diberikan oleh Abimelek dan mereka semua cocok. Ini benar. Oke, kita nobatkan dia sebagai pemimpin kota Sikem. Dan menariknya, setelah di ayat 3, perhatikan ayat keempat. Setelah mereka setuju dengan narasi dari Abimelek, mereka mengumpulkan apa yang mereka punya. Dan menariknya, pada waktu mereka memberikan uang mereka, diambil dari mana? Dari kuil Baal Berit. Dan menariknya, uang dari kuil Baal itu digunakan untuk apa? Perhatikan ayat 5. Setelah Abimelek disetujui oleh penduduk kota Sikem dan punya banyak uang, dikatakan ayat 5, ia pergi ke rumah ayahnya di Ofra. Jadi dia pergi dari Sikem menuju ke Ofra, tempat Gideon, lalu membunuh saudara-saudaranya anak Yerubbaal. Berapa jumlahnya? 70 orang di atas satu batu. Tetapi Yotam anak bungsu Yerubbaal tinggal hidup karena ia menyembunyikan diri. Jadi yang dilakukan oleh Abimelek ini dengan seluruh uang dan persetujuan kota Sikem ini adalah dia pergi dari kota Sikem menuju ke Ofra, tempat dari ayahnya, dan dia bertemu dengan 70 orang saudaranya dan dia melakukan pembunuhan yang sadis. Seberapa sadis? Perhatikan lagi ayat kelima. Pada waktu dia membunuh, ada satu kalimat yang mengatakan 70 orang, di atas satu batu. Bayangkan gini Pak Sarah. 70 orang saudaranya itu berkumpul, lalu ada satu batu di tengah. Karena Abimelek ini sudah membayar preman-preman, orang-orang nekat di ayat sebelumnya. Semuanya dikumpulkan, lalu ayo maju satu-satu. Di atas batu ini aku sembelih saudaraku. Satu mati, dua datang. Semuanya sampai ke 69. Betapa sadisnya Abimelek membinasakan saudara-saudaranya. Dia tidak membantai saudara-saudaranya beserta orang upahannya, tapi dengan satu batu, seolah-olah pada waktu satu orang dibunuh, disembelih, saudara-saudara lainnya menonton. Itulah kenapa nanti kalau kita melihat di ayat setelahnya, Yotam yang lolos, jadi tidak sampai 70, hanya 69. Yotam sangat kesal, dia sangat marah, dia sangat kecewa, dia sangat sedih, sehingga digambarkan di ayat selanjutnya. Di dalam 6 ayat ini kita melihat bahwa Abimelek ini sangat licik, egois, tapi juga sadis. Ketika saya mempersiapkan ini, entah kenapa terlintas satu kata yang mungkin bagi kita zaman sekarang itu sangat relate. Jangan-jangan Abimelek ini psikopat. Cara membunuhnya, satu tempat, satu persatu orang datang. Betapa hatinya dipenuhi dengan ambisi untuk menjadi raja, untuk menjadi pemimpin, sehingga dia melegalkan segala cara dengan cara bermufakat jahat, memberikan narasi jahat di ayat 2, dan semuanya dilakukan supaya dia bisa menjadi raja. Sekarang perhatikan ayat yang ke-6. Kemudian berkumpullah seluruh warga kota Sikem dan seluruh Bet Milo, mereka pergi menobatkan Abimelek menjadi raja dekat pohon Tarbantin di tugu peringatan yang di Sikem. Hanya untuk menjadi raja, Abimelek melakukan penipuan, membawa preman-preman orang suruhan dan melakukan pembunuhan kepada saudara-saudaranya.
Dan pembunuhan yang dilakukan sangat sadis. Disinilah kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Abimelek hampir mirip dengan seorang psikopat yang mungkin kita hanya bisa dapati di dalam film-film mungkin. Tapi Alkitab menjelaskan betapa kacaunya umat Tuhan sampai sedemikian sadis pada waktu itu. Inilah kenapa tema yang gak bisa lepas dari kitab ini adalah kekacauan, tapi di dalam kekacauan itu ada kesetiaan Tuhan. Ini menunjukkan betapa kacaunya umat Tuhan, bukan hanya berhenti di Gideon, dia mati lalu selesai, enggak. Ternyata dosanya tidak selesai, konsekuensinya tidak berhenti ketika Gideon mati, berjalan terus sampai pada keturunan berikutnya, anaknya sendiri bernama Abimelek. Saya mengajak kita untuk merenungkan dua pertanyaan dari ayat ini. Pertanyaan yang pertama, mengapa ada orang seperti Abimelek? Kenapa ada orang yang sedemikian kejam seperti Abimelek ini? Ketika kita merenungkan latar belakang dari Abimelek ini, Abimelek adalah anak dari seorang gundik, istri yang tidak sah. Dan bayangkan saja ketika gunjang-ganjing perebutan tahta tersebut, Abimelek ingin menguasai, ingin memiliki apa yang dimiliki oleh ayahnya. Dan kita melihat bahwa sangat ambisius dari Abimelek ini. Dan jika kita melihat bahwa bagaimana keluarga dari Gideon ini sangat menentukan apa yang terjadi di dalam kehidupan dari Abimelek. Latar belakang apa yang dimiliki oleh Abimelek sehingga dia bisa sedemikian kejam? Latar belakangnya satu, Gideon, ayahnya sendiri. Gideon adalah seorang yang sudah melenceng. Dan inilah yang dilihat, inilah yang ditiru, inilah yang menjadi teladan oleh Abimelek sehingga dia bisa sedemikian kejam. Ada seorang teolog bernama Timothy Keller yang seringkali kita quote atau seringkali kita sama-sama renungkan perkataannya. Dia menulis buku tentang hakim-hakim dan menjelaskan secara detail tentang Abimelek. Dia mengatakan begini, ini berarti sejak lahir Abimelek menjadi orang asing dalam keluarganya sendiri. Dia anak haram, dia tidak punya hak dalam warisan keluarganya. Sehingga dia bertumbuh menjadi anak laki-laki yang merasa apapun yang dia dapatkan dalam hidup harus dia rebut sendiri. Dia sangat ngotot untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Inilah yang mendorong kenapa Abimelek sedemikian kejam, sedemikian sadis, sedemikian psikopat. Karena Abimelek tumbuh dalam keluarga di mana dia nggak dianggap. Gideon hidup dalam keluarga, anaknya jumlahnya 70 orang. Nah, kalau ada keluarga yang anaknya dengan jumlah seperti ini, ya memang istrinya banyak. Saya membayangkan begini Mbak Sarah. 70 orang anak ini kan punya satu bapak. Memang ibunya masing-masing punya satu bapak. Jangan-jangan sepanjang masa pertumbuhan anak-anak dari Gideon ini adalah anak-anak yang selalu berlomba-lomba untuk pengen menjadi anak yang paling baik. Supaya apa? Supaya dapat perhatian. Saya membayangkan lagi jangan-jangan dalam kehidupan keluarga Gideon itu 70 orang anak laki-laki itu berjuang setiap hari belajar gimana caranya saya bisa ranking 1. Gimana nilai ujian saya dapat 100 poin. Gimana saya bisa juara dalam hobi saya, kompetisi basket, sepak bola, atau apapun yang saya lakukan. Gimana itu bisa menjadi prestasi yang saya bisa datang kepada ayah saya dan berkata, ayah lihat aku punya sesuatu yang baik. Dan ayahnya berkata, ya anakku, aku bangga kepadamu. Inilah yang terjadi dalam kehidupan anak-anak Gideon. Mereka adalah orang-orang yang berjuang, anak-anak yang berjuang, berlomba-lomba untuk menjadi anak yang terbaik, seolah-olah baik. Tapi sebenarnya mereka hidup tidak ada kasih sayang, tidak ada penerimaan, yang ada hanyalah persaingan dan perebutan perhatian kepada ayahnya. Dan ditambah lagi, Abimelek ini, anak dari gundik, istri yang tidak sah,
Dia tinggal bukan di Ofra, dia tinggal dekat ibunya di Sikem, berjauhan, dan mungkin dalam masa pertumbuhan Abimelek dia membayangkan, aku kan punya bapak di Ofra. Bapakku kan pemimpin di sana. Bapakku punya banyak sesuatu yang bisa dibanggakan. Kok aku di Sikem sendirian dengan ibuku? Dia merasa sendirian, itulah kenapa Tim Keller mengatakan dia orang asing di keluarganya. Gak ada yang menerima dia sebagai anak. Dia juga gak punya hak warisan. Sehingga dia harus berjuang sendirian sampai sedemikian ambisiusnya dia. Sampai sedemikian psikopatnya Abimelek. Maka ini mendorong kita untuk melihat bahwa para orang tua, apa yang dilakukan oleh bapak, ibu, papa, mama sangat berimbas atau relate, berkesinambungan dengan apa yang dialami oleh anak-anak. Maka pertanyaan renungan untuk kita adalah begini. Para bapak dan ibu, papa dan mama, para orang tua, apa yang ingin saudara teruskan pada anak-anakmu? Apa yang ingin saudara atau para orang tua ingin teruskan kepada putra-putri kita? Apakah imanmu kepada Tuhan serta karakter yang penuh dengan kebaikan, kemurahan, kerendahan hati? Atau mungkin hatimu yang tidak mencintai Tuhan serta karaktermu yang pemarah, licik, sombong? Mana yang ingin kau teruskan kepada anak-anakmu? Pasti jawaban kita mau yang baik. Tapi perhatikan, ketika kita duduk bersama dengan anak kita, kita ngumpul dengan orang-orang lain, saudara-saudara kita, apa yang kita perbincangkan? Apa yang menjadi motivasi hati kita? Dan seringkali kita nggak sadar bahwa kita sedang mewariskan hal yang jahat. Maka ini menjadi perenungan buat kita, bahwa apa yang terjadi di dalam diri kita para orang tua sangat berimbas, berdampak kepada anak-anak kita. Ada pepatah yang mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Apa yang dilakukan seniornya 2 kali lebih hebat terjadi pada juniornya. Bukankah ini yang terjadi pada Abimelek? Apa yang jahat dilakukan oleh para orang tua sangat mungkin bisa dilakukan lebih jahat lagi oleh anak-anak kita. Kita perlu melihat bahwa bukan hanya sekedar berhenti melakukan apa yang tidak baik, tapi apa yang ingin kita wariskan, kita berikan, kita teruskan kepada anak-anak kita. Karena kalau kita tidak bisa merenungkan ini, tanpa sadar, kerak-kerak hati yang jahat, hati yang melenceng, hati yang bergeser, itu berimbas pada anak-anak kita. 2 minggu yang lalu ketika saya dan istri ke Surabaya, memang kita harus datang di wisuda pada waktu itu, tapi pada waktu kita masuk ke ruangan masih ada conference, dan di dalam conference itu kami mengikuti ada satu sesi yang diisi oleh seorang profesor konselor yang namanya adalah Virgo Lahargo. Sesi itu judulnya adalah Hati yang Terlantar. Jadi dalam sesi itu pembicara ini, Pak Profesor Virgo ini membahas secara khusus bagaimana keluarga yang broken home. Bukan hanya sekedar bercerai, tapi abuse atau penyimpangan di dalam keluarga. Dan yang menarik, dia menjelaskan sekitar 40 sampai 1 jam data-data statistik, ada angkanya, ada prosentasenya dengan jelas dan rinci, tahun berapa penelitiannya yang menjelaskan bahwa apa yang terjadi pada keluarga sangat berpengaruh pada anak. Dan bukan hanya berpengaruh secara karakter dan tumbuh kembangnya, yang mengagetkan adalah ternyata kondisi mentalnya dan fisiknya juga berpengaruh. Lewat penelitian itu kita ditampilkan bahwa ada penyakit kanker, autoimun, emosi yang tidak stabil, penyimpangan-penyimpangan dalam hal karakter, itu terjadi tidak tiba-tiba, ada sebabnya di rumah mereka masing-masing.
Pada waktu saya merenungkan itu, mengingat tentang sesi ini, nyambung ya. Maka kita perlu berhati-hati para orang tua. Kalau kita berpikir kita bisa ngomong sembarangan di rumah, kita berpikir kita bisa mengumpat sembarangan di rumah, kita berpikir kita bisa melakukan apa saja yang kita mau dan gak ada efeknya, mungkin kita perlu merenungkan. Jangan-jangan efeknya terjadi pada putra-putri kita atau anak-anak kita. Dan yang kedua, pertanyaan yang kedua yang perlu kita renungkan dari ayat 1 sampai 6 ini adalah begini. Apa yang membuat seluruh penduduk Sikem ini berpihak kepada Abimelek? Kenapa tiba-tiba ada orang yang mungkin mereka nggak kenal hanya menjelaskan bahwa aku ini orang Sikem, lalu dijelaskan dengan narasi yang logis, mungkin narasi yang sesuai dengan pemikiran logika mereka, dan tiba-tiba saja seluruh kota itu setuju. Kenapa tiba-tiba saja seluruh penduduk Sikem itu bisa menobatkan Abimelek menjadi raja, pemimpin atas mereka? Padahal Abimelek ini bukan hanya sekedar berkarisma, mungkin populer dari kata-katanya, terlihat tangguh, skillful dari kata-katanya. Tapi yang mereka tidak tahu, Abimelek ini tidak punya karakter yang baik, tidak punya standar kerohanian yang tepat. Penduduk Sikem, mereka tertipu oleh apa yang ditampilkan oleh Abimelek. Mereka memilih pemimpin yang salah. Mereka memilih seseorang raja untuk menguasai kota mereka, hidup mereka. Tapi pemimpin itu adalah pemimpin yang salah. Pemimpin yang membawa mereka, kalau kita melanjutkan pembacaan, bukan kepada kemakmuran, bahkan kebinasaan. Tapi apa yang memotivasi mereka? Sehingga tiba-tiba saja mereka berpihak. Karena ada satu narasi yang dijelaskan oleh si Abimelek ini. Aku kan saudaramu. Aku kan orang sini. Ibuku juga orang sini. Sehingga mereka menyimpulkan memang ia saudara kita. Apa kaitan pemimpin yang satu darah, satu ras, satu akamsi dengan mereka? Kaitannya adalah bahwa mereka bisa mendapat keuntungan. Kalau dia adalah orang Sikem, dia pasti cinta negara kita. Dia pasti cinta kota kita. Enggak mungkin dia korupsi. Enggak mungkin dia punya persekongkolan yang jahat buat kota kita. Dia kan orang sini. Dia pasti pengen kotanya maju. Mereka tidak mencintai Abimelek. Mereka mencintai diri mereka sendiri. Mereka ingin diuntungkan. Karena kalau raja ini tepat, maka kita tambah kaya, tambah makmur, kota Sikem akan makin terkenal, dan mungkin kita makin dikenal daripada seluruh suku yang lain. Jadi penduduk Sikem ini tidak mencintai Tuhan ketika mereka memilih Abimelek, memilih raja mereka. Dan penduduk Sikem ini juga tidak mencintai Abimelek ketika dia memilih rajanya. Mereka mencintai diri mereka sendiri. Mereka mengasihi apa yang mereka mau. Karena kalau benar si Abimelek ini jadi raja kita, pasti akan punya banyak keuntungan. Pasti akan punya banyak hal yang membuat kita makin lama makin makmur, makin nyaman kota Sikem kita ini. Mereka tidak mencintai Abimelek, mereka bahkan tidak melibatkan Tuhan dalam pemilihan tersebut. Mereka mencintai diri mereka sendiri. Refleksinya adalah di dalam hati kita, siapa yang kita cintai? Kita datang ke gereja seolah-olah cinta Tuhan. Kita berdiri di mimbar seolah-olah kita mencintai Tuhan. Kita bekerja seolah-olah cinta keluarga. Seolah-olah yang semua yang kita lakukan bukan untuk cinta diri sendiri. Tapi mari kita cek hati kita masing-masing. Bukankah seringkali kita telisik hati kita paling dalam, semuanya ada tentang siapa? Aku, dan aku. Bagaimana ini bisa mendapatkan pengakuan pada diriku, kenyamanan pada diriku, kontrol yang saya mau, kuasa yang saya mau.
Berhala diri inilah yang seringkali merajai di dalam hati kita. Bukan tentang Tuhan, tapi tentang diri sendiri. Hati yang demikian adalah hati yang bengkok, hati yang egois, hati yang ambisius, hati yang berpusat pada diri sendiri. Apa yang terjadi jika hati tersebut terus dipelihara? Maka pilihannya akan salah, langkahnya akan salah, hidupnya akan melenceng. Dan seringkali ini kita lakukan, bukan? Saya kasih contoh yang paling sederhana, dan saya juga alami. Ketika kita berkonflik dengan siapapun, teman kerja, suami, istri, anak, atau siapapun. Ketika kita berkonflik, udahlah, gak usah koncoan lagi. Mulai hari ini aku tak menengahi, timbangane ngomong salah. Kita ingin nyaman kan? Timbangane geger, aku tak menengahi. Timbangane geger, tak mundur aja. Kan biar sama-sama enak. Yakin sama-sama enak. Kita yang mau enaknya sendiri. Kita enggak mau memaafkan, kita enggak mau bertegur sapa lagi, kita hanya mau supaya apa? Supaya aku tambah nyaman, aku tambah enak, aku enggak banyak masalah. Itulah yang kita mau. Kemakmuran diri, kenyamanan diri, itulah yang seringkali kita kejar. Dan berkali-kali kita dijelaskan bahwa seringkali ibadah kita sepertinya kita cinta Tuhan. Tapi berkali-kali kita ditegur bahwa ibadah ini bukan tentang kita. Pusatnya bukan kita, pusatnya adalah Kristus. Karena Kristus yang sudah menebus dan mengasihi kita. Ketika kita bisa melihat ini anugerah Tuhan. Maka kita perlu bertobat, minta ampun sama Tuhan, supaya Tuhan mengubah hati kita. Bagian yang pertama adalah bagaimana kita melihat hati yang berubah. Atau mungkin motivasi yang berubah. Dan tadi kita belajar bersama-sama bagaimana keluarga itu ternyata poin yang penting dalam sepanjang pembahasan kita dalam kitab Hakim-Hakim. Di awal kita sudah bahas generasi-generasi. Generasi yang makin lama tidak makin cinta Tuhan. Kejatuhan umat Allah, kekacauan umat Allah yang kita baca dalam kitab Hakim-Hakim bukan hanya tentang diri sendiri. Kadangkala ini bicara tentang di rumah kita, suami istri kita, anak kita, pasangan kita, keluarga kita. Ini menjelaskan kepada kita, ya Anda perlu bertobat, tapi Anda perlu juga mendoakan keluarga kita semua. Supaya kita makin bertumbuh di dalam Tuhan. Bukan hanya egois, tapi kita memperjuangkan generasi anak kita di hadapan Tuhan. Mari kita lanjutkan pembacaan kita. Saya ingin meringkas dalam 57 ayat berikutnya dengan dua bagian ini. Kalau kita melihat ayat 7 sampai 21, kita akan melihat bagaimana Yotam yang lolos dari pembunuhan, pembantaian tersebut. Dia lolos dan akhirnya dia mengucapkan perumpamaan-perumpamaan yang menarik. Bapak saudara bisa pelajari itu di rumah. Dia mengutuk bahwa, hei orang Sikem, yang kamu lakukan itu salah. Dia menjelaskan dengan cara apa? Dengan cara bahwa kamu tuh bukan memilih pohon yang baik, tapi kamu memilih semak duri yang tidak membawa kamu pada kemakmuran, tapi malah memakan habis kamu, yang membakar habis kamu. Dan sepanjang ayat 22 sampai 57, kita melihat apa yang terjadi pada hidup Abimelek. Dia mengalami penghakiman dari Allah. Dan kutukan dari Yotam ini terjadi sama persis. Perhatikan apa yang dialami oleh Abimelek. Mari kita lompat di dalam ayat yang pasal yang sama. Kita lompat di ayat yang ke-50. Perhatikan ayat 50, saya akan membaca berurutan di ayat 50. Selanjutnya Abimelek pergi ke Tebes, ia mengepung Tebes lalu merebutnya, tetapi ada sebuah menara yang kuat di tengah-tengah kota dan semua laki-laki dan perempuan seluruh warga kota itu melarikan diri ke situ, mereka menutup pintu belakangnya dan naik ke atas sotoh menara itu. 52 perhatikan. Lalu sampailah Abimelek ke menara itu, menyerangnya dan dapat menerobos sampai ke pintu menara itu untuk membakarnya. Tetapi seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan kepada kepala Abimelek dan memecahkan batu kilangannya. Dan menarik ayat 54.
Dan segera dipanggilnya bujang pembawa senjata dan berkata kepadanya, hunuslah pedangmu dan bunuhlah aku supaya jangan orang berkata tentang aku, seorang perempuan membunuh dia. Lalu bujangnya itu menikam dia sehingga mati. Di dalam penghakiman Allah masih sempat si Abimelek ini mempertahankan reputasinya. Sedemikian ambisiusnya si Abimelek. Inilah yang terjadi di sepanjang pembacaan kita ayat 21, 22, dan 57. Tapi mari kita lompat dari pasal yang berikutnya, yaitu pasal 10 ayat 1 sampai ke 5. Saya boleh minta tolong dibacakan ayat 1 sampai yang kelima, ada hakim baru yang dijelaskan yaitu Tola dan Yair. Amin. Ya. Setelah semua hal tragis penghakiman Allah selesai di ayat 57, di pasal 10 Tuhan memberikan hakim. Dikatakan di ayat 1, sesudah Abimelek bangkitlah Tola bin Puah. Ada satu hakim namanya Tola dan berikutnya adalah Yair. Nah, mari kita zoom out sedikit dari pembahasan kitab Hakim-Hakim. Perhatikan apa yang kita sudah lihat di dalam seluruh pembahasan kita. Ada pola yang selalu berulang dalam kitab Hakim-Hakim. Pola itu adalah pola bahwa bangsa Israel, umat Allah pada waktu itu, mereka melakukan pemberontakan. Setelah itu mereka mengalami penindasan, konsekuensi dari kejahatan mereka. Dan setelah penindasan mereka merasa bahwa tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Dan akhirnya apa? Mereka berseru kepada Tuhan, mereka melakukan permohonan dan Tuhan mengirimkan seorang pembebas yaitu hakim-hakim. Hakimnya bermacam-macam, kalau kita lihat kita bisa melihat dari hakim pertama Otniel, Ehud, lalu ada Samgar, kemarin kita bicara tentang Deborah dan terakhir pembahasan kita tentang hakim Gideon. Dan menariknya adalah bahwa sepanjang pembahasan ini pada kisah Abimelek ini adalah kisah yang berbeda. Nah, pada peristiwa hakim yang pertama semuanya selalu sama. Mereka melakukan pemberontakan, melakukan hal yang jahat, lalu ditindas oleh musuh-musuh. Musuh-musuhnya bermacam-macam, ini saya tampilkan saudara. Musuh-musuhnya itu ada bangsa Mesopotamia dari hakim Otniel dan Ehud melepaskan dari penjajahan Moab. Samgar membebaskan dari Filistin, Deborah dari Kanaan dan Gideon dari Midian. Dan menariknya di dalam kisah kita tadi Abimelek, mereka mengalami penindasan bukan dari musuh. Tidak ada satu bangsa lain yang disebutkan dalam ayat 1 sampai 57 di pembacaan kita. Ini menjelaskan apa, saudara? Menjelaskan bahwa yang menindas mereka bukan orang lain. Inilah kenapa judulnya musuh dalam selimut. Penindasan yang mereka alami adalah dari bangsanya sendiri. Sedemikian kacaunya umat Allah sehingga sekarang bukan musuh yang dihadirkan Tuhan, tetapi Allah mengizinkan seorang penindas dari bangsanya sendiri, yaitu Abimelek. Bagaimana itu semua terjadi? Pada saat Gideon meninggal, mereka menyembah Baal pada waktu itu dan akhirnya apa? Mereka mengalami penindasan dan penindasannya bukan terjadi oleh bangsa lain, tetapi terjadi dari Abimelek bangsanya sendiri. Ini menarik sekali karena bukan musuh yang dari luar, bukan bangsa yang lain yang selama ini mereka takuti, tapi kali ini penindasan yang mereka alami adalah penindasan dari saudaranya sendiri, dari dalam bangsa mereka sendiri. Inilah kenapa di dalam Hakim-Hakim pasal 10 ayat 1 sampai 5 ada Tola dan Yair, hakim seorang pembebas yang Tuhan berikan untuk membebaskan siapa? Pembebasan dari diri mereka sendiri. Mungkin ini sedikit membingungkan kan? Gimana pembebasan dari diri sendiri? Seringkali kita memaknai hidup kita tuh begini. Masalah yang terjadi itu seringkali dari luar. Anak yang rewel, suami yang semena-mena, atau mungkin istri yang suka marah-marah, atau teman kerja, atau bos kita, atau government, atau negara kita. Seringkali kita mendekati sebuah permasalahan dengan cara melihat keluar dan masalahnya dari luar. Maka kita bisa menyimpulkan, kamu salah, kamu salah, kamu salah, kamu salah, kamu salah, aku enggak. Aku benar, kamu salah, kamu salah, kamu salah, kamu salah, kamu salah, kamu salah.
Gereja salah, sekolah salah, rumah kita salah, pokoknya semuanya salah dan aku enggak. Seolah-olah semua permasalahan itu selalu terjadi dari luar, selalu dari outside, dari bangsa lain, dari orang lain. Tapi masalah terbesar sebenarnya tidak terjadi di luar diri kita, tetapi di dalam diri kita. Di dalam bagian ini Allah menjelaskan kepada umat Allah pada waktu itu, permasalahannya itu bukan penindasan dari musuh. Hatimu sendiri yang sudah bergeser kepada Tuhan. Permasalahan terbesar tidak terjadi di luar. Seandainya pun tidak ada musuh yang datang, tidak ada orang Kanaan, tidak ada orang Moab, kamu tetap punya penindasan kok. Karena apa? Karena hatimu sedang ditindas oleh dosa. Permasalahan terbesar dalam diri kita tidak terjadi di luar, bukan karena orang lain, tetapi di dalam diri kita sendiri. Inilah kenapa dosa itu adalah permasalahan hati, bukan orang lain, bukan situasi, bukan kondisi. Dosa adalah masalah hati, baru setelah itu menjadi permasalahan perilaku. Seringkali hati kita yang gak beres yang melihat bahwa gara-gara dia aku jadi gini. Gara-gara dia, aku jadi gini. Kita mendefinisikan permasalahan dalam hidup kita dari luar sehingga berdampak ke dalam. Tapi sebenarnya masalah itu terjadi dari dalam. Sehingga ketika kita meresponi semua di luar, jadi salah. Melenceng, bergeser, bahkan hidup jauh dari Tuhan. Hati inilah yang menentukan langkah berikutnya, perilaku berikutnya. Jadi permasalahan terbesar Anda, saya, dan kita semua bukan di luar, tapi di dalam hati kita masing-masing. Lalu solusinya apa? Aku tahu. Caranya memodifikasi perilaku. Mulai besok aku baca Alkitab, setia beribadah, terjun dalam pelayanan, pokoknya semua hal yang rohani saya lakukan supaya saya berubah. Itu hanya memodifikasi perilaku, mengubah perilaku, dan itu bukan solusi utama. Saya nggak ngomong bahwa perbuatan baik itu suatu hal yang jelek, itu baik, tapi bukan itu sumbernya, bukan dari luar. Sumbernya adalah dari dalam. Bukan apa yang kita lakukan, tapi apa yang kita cintai dalam hati. Selama di hati kita masih tentang aku, dan aku, perbuatan baik pun itu adalah hal yang jahat di mata Tuhan. Perbuatan yang seolah-olah kudus, motivasinya jahat di mata Tuhan. Itulah kenapa kita perlu mengkoreksi hati kita. Jadi kita harus belajar mengakui bahwa masalah terbesar dalam hidup saya adalah saya. Saya harus mengakui ini, kita harus mengakui ini. Karena kalau kita nggak ngaku, kita nggak butuh. Kita harus mengakui Tuhan, masalahnya ternyata aku, bukan dari luar. Maka aku butuh anugerah yang bisa menyelamatkan aku dari diriku sendiri. Saya ulangi. Aku butuh anugerah pertolongan Tuhan yang bisa menyelamatkan dari semua kecenderungan dosaku. Dan anugerah Allah itu bekerja, anugerah yang datang bagi hati. Kenapa dalam kitab Yeskiel dikatakan memberikan hati yang baru? Kenapa enggak diberikan tindakan yang baru? Rumah yang baru? Istri yang baru? Suami yang baru? Mobil yang baru? Bukan, karena itu bukan solusinya. Solusinya adalah hati kita yang diperbaharui. Sehingga manusia, lokasi, situasi itu sebenarnya tidak membuat kita berdosa. Kalau kita bisa meresponinya dengan benar, maka itu tidak menjadi perilaku yang merusak. Semua itu adalah tempat di mana dosa hati saya menunjukkan dirinya. Apapun situasinya, ketika hati kita terpusat pada Allah, terpusat pada Tuhan, bukan pada diri sendiri, ini menjelaskan bahwa kita itu perlu diselamatkan, mendapatkan anugerah dari Tuhan untuk mengubah hati kita. Maka hal yang terakhir, pertanyaan untuk kita sama-sama renungkan. Perubahan yang kita upayakan, apakah perubahan perilaku atau perubahan hati? Waktu kita berdoa, waktu kita bekerja,
waktu kita berusaha berjuang, apakah kita sedang berusaha merubah yang di luar atau meminta anugerah Allah untuk bisa memperbarui hati kita? Allah menyediakan anugerah yang bekerja dalam hati kita, yaitu perubahan hati. Mari tutup Alkitab kita dan kembali merenungkan. Saya tidak anti untuk memohon sebuah hal yang baik dalam hidup kita. Saya masih sampai hari ini berdoa untuk istri, anak, gereja, pelayanan, pekerjaan, siapapun yang terlibat dalam hidup saya. Bahkan bangsa dan negara seringkali saya doakan. Tetapi saya harus menyadari bahwa permasalahannya bukan dari luar. Permasalahannya dari dalam. Kalau kita hanya menggantungkan masalah itu dari luar, maka kita mengharap orang lain berubah. Bukan kita yang berubah. Bukankah dalam pembacaan kita kali ini, kita dilihatkan bahwa musuh itu di dalam selimut kita. Hati kita selimuti supaya anget, aman, nyaman. Jangan sampai ada yang ganggu. Hati yang berpusat pada diri sendiri kita selimuti, kita lindungi. Jangan ganggu kamu. Jangan mengusik hidupku. Tapi itulah musuh utama kita. Diri kita sendiri yang egois ini loh. Mari kita minta anugerah Tuhan untuk merubah hati kita. Maka pujian terakhir tadi menjelaskan dengan baik. Selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah aku mengasihi Tuhan? Apakah selama ini aku datang kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan hati? Apakah jangan-jangan aku ini sama seperti Gideon yang dari awal mencintai Tuhan dengan sungguh, akhir hidupnya mencintai dirinya sendiri. Ketika kita ditegur firman Tuhan, apa respon kita? Alah, iso-iso nih Mas Haris saja itu. Semaunya sendiri aja nyindir-nyindir. Seenaknya sendiri aja. Tapi bukankah kita dengan setia melakukan pembacaan dari pasal 1 sampai pasal yang hari ini? Tidak ada yang dibuat-buat. Tidak ada yang diutak-utik. Dengan setia kita membaca pasal 1, pasal 2 sampai pasal hari ini. Apa yang tertampil dalam teks, entah kenapa mengkoreksi hati kita semua. Saya dan Bapak Saudara semua. Jika sebelumnya kita dilihat bahwa seringkali penindasan datang dari luar. Sekarang penindasan datang dari diri kita sendiri. Kenapa sih kita gak mau hidup damai? Kenapa sih kita gak mau hidup mencintai Tuhan? Ya mungkin karena memang selama ini kita masih mencintai diri kita sendiri. Motivasi kita tidak tulus sepenuh hati dalam mengasihi Tuhan. Maka kita perlu melihat lagi apa yang Injil jelaskan dalam hidup kita masing-masing. Tuhan yang beranugerah itu datang dalam rupa Kristus, anaknya yang tunggal, menjelaskan dia mati untuk semua dosa dan pelanggaran kita. Kita tuh harusnya binasa. Kita harusnya sama dengan bangsa Israel yang gak layak untuk menerima anugerah. Tapi entah kenapa Allah dengan kebaikannya dan anugerahnya yang tidak bisa kita hitung, gak bisa tebak, gak bisa kita ukur, datang lagi untuk membebaskan kita. Dan kalau hari ini firman Tuhan datang masuk dalam hati kita, Roh Kudus menegur hati kita dengan lembut, kenapa kita masih gak mau berubah? Kenapa kita masih menyimpan orang-orang untuk kita gak mau ampuni? Kita masih menyimpan pihak-pihak tertentu yang bisa kita salahkan. Dan kita dengan ambisius melakukan permufakatan jahat, penjelasan-penjelasan logis yang sebenarnya pusatnya bukan tentang Tuhan tapi tentang diri kita sendiri. Dalam apapun yang kita lakukan, dalam hati kita, semuanya tentang saya, dan saya. Bagaimana saya bisa enak, saya bisa makmur. Gak ada bagian di mana kita untuk memuliakan Tuhan. Gak ada bagian kita di mana kita mau dikoreksi, mau diubah hati kita. Mau enaknya sendiri aja. Inilah yang terjadi di dalam pembacaan Hakim-Hakim pada pagi hari ini. Maka saya mengajak kita semua untuk berdoa secara pribadi. Berdoa untuk meminta Tuhan
menegur hati kita masing-masing supaya kita bisa berubah. Siapa yang bisa mengubah hati kita? Yang bisa mengubahnya adalah yang membuatnya. Siapa yang membuat hati kita? Tuhan. Tuhanlah yang bisa mengubah hati kita masing-masing. Mari kita ambil waktu 1-2 menit untuk berdoa secara pribadi, merenungkan apa yang kita baca, apa yang kita sudah sama-sama pahami dalam firman Tuhan kali ini. Mari kita berdoa secara pribadi.